Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mabrur Aliyah, NIM 2020 0960 11792 kelas 6B PHI non reguler. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Pokok pembahasan di sini yaitu yang pertama pengertian manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua kedudukan pendidik dalam pandangan Islam. Yang ketiga karakteristik sumber daya manusia pendidik Islam dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan. Selanjutnya fungsi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan serta peta permasalahan pendidik dan tenaga kependidikan. Pengertian manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidik sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia. Rekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidik dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Kedudukan pendidik dalam pandangan Islam. Agama Islam memposisikan guru atau pendidik pada kedudukan yang mulia. Para pendidik diposisikan sebagai bapak ruhani atau spiritual father bagi anak didiknya. Al-Ghazali menegaskan bahwa kedudukan yang tinggi yang diduduki oleh orang yang berpengetahuan, bahwa orang alim yang bersedia mengamalkan pengetahuannya adalah orang yang besar di semua kerajaan langit. Dia seperti matahari yang menerangi alam. Ia mempunyai cahaya dalam dirinya seperti minyak wangi yang mengharumi orang lain karena ia memang wangi. Karakteristik sumber daya manusia pendidik di dalam Al-Quran. Yang pertama, jujur, terdapat dalam Quran surat At-Taubah. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, berwibawa. Yang keempat, menjadi teladan peserta didik dan masyarakat. Yang kelima, mau dan siap mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Tujuan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kepastian yang dimiliki oleh tenaga kependidikan. Yang ketiga, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang mengikuti prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi yang disesuaikan dengan kinerja, dan pengembangan manajemen serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu. Yang keempat, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga pendidik dan kependidikan merupakan stakeholder internal yang berharga serta membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Yang kelima, menciptakan iklim kerja yang harmonis. Selanjutnya, fungsi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, pengadaan. Kedua, pengangkatan. Yang ketiga, penyeleksian. Yang keempat, penempatan. Dan yang kelima, pelatihan. Peta permasalahan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Terdapat 5 permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan tenaga pendidik, yaitu kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, penilaian dan pengawasan kinerja. Selanjutnya, kependidikan, permasalahan tenaga kependidikan. Promosi, kepangkatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, mutasi fungsional dan struktural. Dan yang terakhir, penempatan dan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.